Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ansyah, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0535235697. Izin untuk menjawab tugas 2 pemrograman berbasis web. Eh, untuk soal tugasnya itu, kita diminta untuk membuat website sederhana, pemasaran bahan ajar. Ini sama seperti tugas yang pertama, cuman dia lebih menekankan Vue.js-nya sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas ini. Kemudian di sini ada tugas untuk soalnya ada dua, yaitu kita lebih menekankan Vue.js-nya pada halaman stok bahan ajar dan tracking DO. Pada halaman stok bahan ajar, kita diharuskan untuk membuat kolom data field sebagai berikut, itu kode judul, kategori, UPBJJ, lokasi rak, dan lain-lain. Untuk script dari HTML seperti ini ya. Di sini kita menerapkan Vue.js, di dalamnya ada vModel untuk sebagai filter barnya, dari seperti filter PBJJ, filter kategori, filter status, sort by. Kemudian di sini ada vFor untuk perulangan dari setiap masing-masing filter bar. Uh, Kemudian diminta untuk membuat ini ya. Dia untuk codingannya ada di sini, stock apps.js. Oke, ada di bagian sini untuk kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, dan lain-lain. Di sini juga kita untuk modal mode-nya kita beri add untuk menambah atau edit. Di sini untuk fitur untuk mengatur edit stok dan bahan ajar, kita coba langsung masuk saja. Kita melewati index. Kemudian sebelum masuk dia ada keterangan mengarahkan ke halaman login. Kemudian kita login. Oke, pop-up login berhasil. Kemudian langsung ke informasi bahan ajar. Oke, seperti tampilannya. Ini field yang dibuat tadi ada kode, judul, kategori, PBJJ, lokasi rak, harga, stok, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian filter ada di sini, dari filter UPBJJ, filter semua kategori, semua status, kemudian sort by ada di bagian sini untuk codingnya seperti ini. Seperti ini untuk coding filter sortnya. Oke, kemudian itu untuk mengedit stok bahan ajar ada di sini. Oke, kemudian di sini kita diminta untuk filter dan sortnya, melakukan filter dan sort. Kemudian terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, kemudian kategori mata kuliah. Kemudian itu ada di sini ya untuk filter dan sortnya. Oke, filter dan sort tabelnya ada di sini, yaitu ada filter UPBJJ, kita menggunakan fungsi if. Di sini ada filter kategori, filter status, filter sort. Untuk filter yang dimaksud itu yang ini, yang seperti kita bahas di awal tadi, untuk memfilter list seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Kemudian status, kemudian urutkan dari mulai misal judul, dia terdiri dari mengurutkan bagian abjad. Kemudian stok dia dari yang terbanyak, kemudian harga dia dari yang termahal. Oke. Untuk filter sort ada di sini ya, dia judul misal dia yang tadi berdasarkan abjad, kemudian stok dia berdasarkan quantity, dia berdasarkan harga. Untuk stok dia berdasarkan jumlah yang terbanyak, kemudian untuk harga dia berdasarkan harga yang termahal. Oke, di sini kemudian terdapat filter untuk menampilkan jumlah stok jika kurang dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0. Untuk ini dia yang dimaksud yaitu bagian sini. Jadi kita bisa memfilter, misal kita ingin melihat stok mana yang menipis atau stok mana yang aman dan stok mana yang kosong. Kita bisa filter di sini. Untuk codingnya, oke, untuk codingnya ada di sini untuk filter. Untuk yang ini tadi, dia untuk codingnya, untuk statusnya di sini ya, jika menggunakan fungsi if di sini, jika item 0 maka teksnya akan kosong, jika item kurang dari item safety maka
keterangannya menipis atau teksnya menipis. Jika itemnya tidak antara kedua ini, maka dia keterangannya atau aman, atau dia lebih dari item safety, maka keterangannya akan aman. Kemudian status kelasnya status kosong, status menipis, status aman. Kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul stok dan harga. Oke, ini tadi yang di bagian sini tadi ya sudah kita bahas. Lanjut, kemudian terdapat fitur set ulang atau reset. Oke, untuk reset dia ada di sini. Untuk reset filter, untuk codingnya dia menggunakan fungsi disk, kemudian filter BBJJ, kategori, status, dan sort by. Kita praktekkan. Misal di sini kita sudah memilih Jakarta, kemudian menipis. Di sini ditampilkan jika kita ingin mereset, kita tinggal klik reset di sini dan dia kembali ke tampilan awal. Dan terdapat implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika kita memilih stok berdasarkan multi daerah. Oke, untuk ini dia ada di bagian sini untuk semua kategori, jadi dia seperti di disable ya, dia tidak akan bisa digunakan jika kita belum memilih dari pilihan PBJJ di sini. Misal kita pilih Jakarta, baru dia aktif di sini, baru kita bisa memilih misal MK wajib dan seterusnya. Tetapi jika kita tidak memilih di sini, maka untuk kolom dari atau button dari semua kategori tidak akan bisa digunakan. Validasi formnya, jika kita ingin menambahkan data bahan ajar, maka ini adalah kunci atau keterangan yang akan muncul ketika kita tidak mengisi dengan tepat, misal kode, maka di sini akan kode salah atau maka di sini akan muncul kode bahan ajar wajib diisi dan seterusnya. Seperti ini juga sama ya, sama seperti ini juga sama, dia muncul warning gitu. Oke, kemudian dan menampilkan status dan stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol tanda yang memberikan kesan aman. Untuk codingnya ada di bagian sini. Sudah di bagian ini tadi ya, sudah kita jelaskan. Jadi untuk statusnya seperti ini, saya tidak memberi warnanya, hanya memberi keterangan saja, aman, menipis, aman. Dan jika kosong, dia jika stok kosong maka statusnya akan oke. Bagian edit, kita coba edit. Misal di sini safety stoknya 20, kita coba buat kurang dari 20, 10 misal. Muncul pop-up. Untuk pop-up tadi dia dihasilkan dari coding. Oke, di sini keterangannya berubah menjadi menipis, kemudian ketika kita ubah misal 0, 0, maka di sini keterangan stoknya berubah. Untuk pop-up tadi, bahan ajar berhasil diperbarui ketika kita mengedit sebuah stok di bagian sini. Oke, kemudian ke tracking delivery order. Di sini terdapat fitur. Ini kita diminta untuk menampilkan halaman tracking DO bahan ajar seperti satu, tetapi kita menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur menambahkan input delivery order, berikut adalah file yang perlu diisi. Codingnya ada di sini. Untuk HTML-nya dia sama ya, dia menerapkan fungsi Vue.js di sini sama seperti yang tadi, ada view model, v-for, v-if juga. Untuk script Java-nya di sini. Untuk tampilan ini yang nomor DO, NIM, nama dan lain-lain, dia ada di bagian sini. Untuk show detail modal, select DO, nomor, kemudian data, NIM, nama, dan lain-lain. Kemudian untuk data ini ya sama seperti stok tadi, dia didapatkan dari data bahan ajar atau data. Kemudian kembali ke tracking. Oke, di sini sudah terinput untuk data awal ya. Oke, di sini sudah terinput ya untuk data awal, yaitu dengan nama, dengan paket UT001 dengan nomor DO-nya seperti ini. Kemudian jika sudah ada tag yang terbaru menjadi DO002 dan seterusnya. Oke, untuk di sini yaitu maksudnya ini ya, dimana tergenerate otomatis penomorannya, terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence number. Itu dia codingnya ada di sini. Ada di sini, jadi setiap ada di sini untuk
untuk codingnya. Jadi setiap kita menambahkan daftar yang baru, maka untuk nomor DO dia akan tergenerate atau berubah otomatis. Misal di sini kita menginput daftar yang pertama, dia dengan nomor triple 01 untuk akhirnya, maka di sini otomatis menjadi triple 02. Begitupun seterusnya, misal kita menginput daftar yang kedua, maka otomatis di sini akan menjadi triple 03 dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan tergenerate tadi. Oke, di sini kita diminta untuk input manual ya, seperti NIM, nama atau kemudian ekspedisi, pakai bahan ajar. Untuk data-data ini kita dapat dari data bahan ajar. Seperti ini untuk kode-kodenya reguler, express, kemudian paketnya, pengiriman listnya, kemudian untuk stoknya tadi kita dapat dari sini juga untuk datanya. Kemudian kita coba inputkan daftar yang baru, kita masukkan name saya saja. Oke, kita klik simpan DO. Nah, di sini muncul pop-up delivery order berhasil dibuat ya. Untuk codingnya ada di bagian sini. Oke, ada di bagian sini ya, ikonnya sukses, kemudian titelnya delivery order dibuat, kemudian keterangannya nomor DO berhasil ditambahkan. Ini juga ketika kita menambahkan data tracking baru harus mengisi ini ya. Untuk setnya ada NIM, nama, ekspedisi, dan lain-lain. Kemudian ini jika kita tidak mengisi dengan lengkap seperti NIM dan lain-lain seperti ini, maka dia akan muncul pop-up seperti ini. Seperti ini wajib diisi, nama wajib diisi, dan seterusnya. Kemudian ini untuk button reset. Jika kita ingin mereset ulang apa yang sudah kita isi tadi, maka kita tinggal klik reset. Di sini kita diminta untuk dapat isi manual maupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Dia untuk codingnya ada di sini menggunakan format tanggal, kemudian return new date, kemudian to local date string. Ini untuk fungsinya yaitu year numeric atau angka, kemudian bulan, tahun, bulan, dan hari. Sesuai, ini juga sudah masuk untuk data yang terbarunya. Oh ya, di sini sudah tergenerate otomatisnya menjadi triple 003. Mungkin cukup itu dari saya untuk tugas 2. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengerjaan ataupun penyampaian dalam kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.